Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam Bapak dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Adila Putri. Saya dari kelas PS 25F dan NIM saya adalah 25416273201065. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat Barat dan Islam tentang sumber pengetahuan. Dan di sini juga saya akan mengkritik sederhana tentang tokoh-tokoh yang ada di konsep filsafat Barat dan Islam tentang sumber pengetahuan tersebut. Ringkasan konsep sumber pengetahuan. Perdebatan filosofis yang penting dalam sejarah adalah mengenai sumber pengetahuan manusia. Apakah peran akal, panca indera, atau hati yang lebih diutamakan untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki? René Descartes adalah perintis aliran rasionalisme yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan harus bersumber dari akal atau rasio. Ia meyakini akal dapat membawa kepada pengetahuan yang sebenarnya. Descartes menyusun metode keraguan atau skeptisisme metodis untuk menemukan dasar pengetahuan yang pasti. Landasan filosofisnya adalah cogito ergo sum, atau aku berpikir maka aku ada. Bagi Descartes, pengetahuan juga bersumber dari ide bawaan atau innate idea yang sudah ada dalam jiwa manusia sejak lahir. Sebaliknya, John Locke merupakan tokoh utama aliran empirisme yang berkeyakinan bahwa semua hasil pemikiran diperoleh melalui panca indera atau pengalaman indrawi. Locke menolak adanya ide bawaan. Ia menyusun teori tabula rasa atau kertas kosong yang meyakini manusia terlahir dalam keadaan kosong dan pengetahuan yang mengisinya berasal dari pengalaman indrawi. Pengalaman ini terbagi menjadi pengalaman lahiriah atau sensasi dan batiniah refleksi. Yang dimaksud dari pengalaman lahiriah atau sensasi itu adalah pengalaman yang diperoleh manusia melalui panca indera atau penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba saat berinteraksi dengan dunia luar atau objek-objek material. Istilah kunci atau sensation atau sensasi atau external sense, sifat bersifat eksternal atau luar, indrawi, dan langsung berhubungan dengan materi. Hasil menghasilkan ide-ide sederhana tentang kualitas-kualitas primer, misalnya bentuk ukuran, dan kualitas sekunder, dan misalnya warna, bau, rasa dari objek di luar diri. Contoh, merasakan panas saat menyentuh api, melihat warna merah pada apel, mendengarkan suara gemuruh. Dan yang dimaksud dari pengalaman batiniah atau refleksi adalah maksudnya pengalaman yang diperoleh manusia melalui kesadaran akan aktivitas pikiran atau jiwanya sendiri. Ini adalah proses melihat ke dalam diri. Istilah kunci atau refleksi atau internal sense, sifat bersifat internal atau dalam, non-indrawi, dan berhubungan dengan operasi mental. Hasil yang menghasilkan ide-ide sederhana tentang kegiatan mental seperti mengingat atau remembering, mendaki, willing, meragukan, doubting, mempercayai, believing, berpikir, thinking. Contohnya, kesadaran bahwa kita sedang berpikir, mengetahui bahwa kita sedang ragu, atau menyadari bahwa kita sedang berusaha mengingat sesuatu. Inti dari filsafat Locke adalah, menurut John Locke, semua pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, baik itu pengalaman lahiriah atau sensasi maupun pengalaman batiniah refleksi. Locke mengibaratkan pikiran manusia saat lahir seperti tabula rasa atau kertas kosong atau lembaran lilin putih. Kedua jenis pengalaman, sensasi dan refleksi inilah yang kemudian mengisi kertas kosong tersebut dengan ide-ide sederhana yang selanjutnya diolah oleh akal menjadi pengetahuan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada di sisi Islam, Al-Ghazali menghadirkan
perspektif yang menekankan harmonisasi antara akal, indera, dan hati. Ia mengakui akal dan indera sebagai sarana, tetapi menilai keduanya terbatas dan tidak mampu memberikan pengetahuan yang meyakinkan atau hakiki. Al-Ghazali beralih mempercayai hati atau intuisi atau qalbiyah sebagai potensi tingkatan tertinggi yang dapat mencapai pengetahuan sebenarnya, ilmu hakikat. Menurutnya, nur ilahi atau ilham adalah hadir ke dalam intuisi yang menjadi kunci semua kebenaran dan dapat menyikap alam gaib atau mukasyafah atau ilmu ma'rifah. Konsep awal manusia menurut Al-Ghazali adalah fitrah naluri yang terhubung dengan ajaran agama. Jika lebih detailnya lagi, yaitu seperti yang kita kenal, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh Islam terkemuka yang langkah-langkah pemikirannya itu dimulai dari sikap keraguan-raguan atau skeptis terhadap kemampuan panca indera dan akal dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Ada 3 potensi manusia sebagai sumber pengetahuan. Secara jelas, Al-Ghazali mengakui bahwa manusia memiliki 3 potensi utama untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama ada akal atau akliyah, sumber dan dasar pengetahuan. Yang kedua ada panca indera, hissiyah, sarana untuk memperoleh pengetahuan pertama kali. Yang ketiga ada hati atau qalbiyah atau intuisi, potensi tingkatan paling tinggi yang mampu mencapai pengetahuan hakikat. Pandangan ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 yang menunjukkan bahwa Allah memberikan pendengaran, penglihatan atau panca indera dan al-afidah, akal dan hati sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Dan ada keterbatasan akal dan indera. Meskipun mengetahui eksistensi akal dan indera, Al-Ghazali menekankan bahwa kedua potensi manusia tersebut terbatas. Kelemahan indera, Al-Ghazali menunjukkan kelemahan indera misalnya mata yang melihat bayang-bayang sebagai sesuatu yang tidak bergerak padahal sebenarnya bergerak, atau melihat bintang di langit sebagai benda kecil padahal berukuran sangat besar. Dan ada kelemahan akal. Akal memiliki keterbatasan terutama dalam memahami wahyu Allah seperti informasi tentang alam tak kasat mata atau hari setelah kematian yang sama sekali tidak bisa dirasionalkan. Al-Ghazali mempertanyakan mengapa manusia kini mempercayai akal padahal sebelumnya meninggalkan indera setelah datang akal. Ia berhipotesis bahwa akal akan ditinggalkan jika ada alat lain yang dinilai lebih kuat. Terakhir itu ada supremasi hati atau intuisi. Setelah mengatasi keraguan akan kebenaran yang diperoleh melalui indera dan akal, Al-Ghazali menaruh perhatian pada alat lain yang disebut intuisi atau hati. Ada pencapaian tinggi. Hati qalbiyah merupakan potensi tingkatan paling tinggi yang dapat mencapai pengetahuan yang sebenarnya, yaitu ilmu hakikat. Ada peran nur ilahi menurut Al-Ghazali hadir di dalam intuisi yang menjadi wadah serta kunci sebuah kebenaran. Ada ilmu laduniyah. Pengetahuan ini diperoleh langsung dari Tuhan melalui ilham dan penerangan ke dalam hati tanpa melalui proses belajar formal. Terus seterusnya ada proses kasyif, ya hati yang bersih untuk mempersepsikan ilmu pengetahuan dengan mata hati atau basiroh. Seseorang mendapatkan ilmu langsung dari Tuhan setelah terjadi kasyif atau terbukanya takbir hijab yang memisahkan mata, hati, dan lauh mahfuz. Yang terakhir ada implikasi. Al-Ghazali menekankan bahwa jika seseorang ingin mencapai ilmu yang paling tinggi dan ilmu hakikat, ia perlu melalui tangga-tangga keilmuan dengan hati sebagai puncaknya. Setelah saya menjelaskan tentang konsep sumber pengetahuan itu, sekarang saya akan mengkritik beberapa tokoh yang ada di dalam konsep tersebut, yaitu ada René Descartes, rasionalisme, akal terlalu mengagungkan, mengabaikan pengalaman indrawi yang seringkali menjadi pemicu utama pengetahuan baru. Metodenya meskipun mencari kepastian mutlak berakhir pada
otesitas non-empiris atau Tuhan ide bawaan yang sulit dibuktikan secara rasional murni tanpa keraguan lebih lanjut. Dan John Locke, empirisme panca indera terlalu berfokus pada pengalaman indrawi, menganggap manusia seperti kertas kosong yang meniadakan potensi atau kecenderungan bawaan selain ide yang timbul dari pengalaman. Padahal ada kemampuan berpikir logis atau naluri yang tampak universal dan tidak murni dipelajari. Al-Ghazali, intusisme, sofistik hati, intuisi kebenaran tertinggi, bersifat subjektif eksklusif. Mendapatkan hati, intuisi sebagai sumber kebenaran tertinggi atau hakikat sulit diuji dan verifikasi secara universal sehingga berpotensi menjadi subjektif. Pengetahuan yang didapat melalui kasyif atau tersingkapnya takbir, pengetahuan ilmu laduni langsung dari Tuhan sulit untuk dikomunikasikan dan dibuktikan kebenarannya kepada orang lain yang belum mencapai tingkatnya tersebut. Dan sekian dari saya tentang penjelasan dan beberapa kritik sederhana terhadap 3 tokoh tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.